Mari bersama belajar dan bergerak. MJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Yampi Focus dalam program Ngopi bareng MJH. Ngobrol seputar pembangunan pertanian Indonesia bersama Muhammad Jafar Hapsah. Selamat berjumpa sahabat-sahabat semua. Sahabat Yampi, sehat selalu. Petani, sahabat petani, KTNA, kelompok tani, Gapok Tan, Koperasi Tani Merah Putih, agribisnismen, teman-teman mahasiswa, petani milenial, dan masyarakat Indonesia yang berbahagia, yang saya cintai, sehat selalu. Kali ini kita akan memperbincangkan tentang program andalan pemerintah makan bergizi gratis, MBG. Apa saja manfaatnya MBG? Bagaimana dampaknya terhadap peningkatan gizi generasi baru, kesehatan generasi baru, pertumbuhan generasi baru, dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, bagaimana ketenaga kerjaan, dampaknya terhadap seluruh kegiatan-kegiatan stakeholder pertanian kaitannya dengan MBG. Makan bergizi gratis MBG merupakan salah satu program prioritas, program andalan Presiden Prabowo. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat di dalam mensukseskan makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar menyediakan makanan sehat, bergizi untuk anak-anak sekolah generasi baru, generasi muda, tapi juga membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan ini yang paling penting. Bukan hanya membangun kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membangun kemandirian bangsa. Untuk bangsa-bangsa kita dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tujuan program MBG yang pertama, meningkatkan gizi anak sekolah, dan termasuk ibu-ibu hamil, balita. Yang kedua, menurunkan angka stunting dan gizi buruk. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memastikan semua anak-anak dapat akses makan bergizi. Dan kebiasaan sehari-hari sudah harus selalu makan yang bergizi. Yang kelima, menggerakkan ekonomi masyarakat. Petani, nelayan, UMKM, koperasi, dan stakeholders pertanian yang lainnya. Kemudian yang keenam, menyiapkan kesempatan kerja, peluang kerja, dan menyiapkan profesi kerja. Kemudian yang ketujuh, program ini telah dilaksanakan di beberapa negara. Ada data yang menunjukkan sudah 76 paling tidak negara yang sudah melaksanakan. Amerika Serikat, Australia misalnya, itu Brasil, kemudian Swedia, Jepang sudah melaksanakan. Jepang itu sudah melaksanakan 135 tahun yang lalu. Bayangkan. Amerika Serikat malah abad sebelumnya itu sudah ada makan bergizi tersebut kepada sekolah. Bagaimana perjalanan sekarang ini? Program ini yang diluncurkan Bapak Prabowo, Bapak Presiden pada 6 Januari 2003. Jadi sekarang sudah 9,5 bulan yang lalu ini sudah beroperasi, sudah dilaksanakan. Hingga 20 Oktober 2025 terdapat lebih dari 12.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang kita sebut SPPG.
artinya dapur-dapur itu ya. Dapur di mana memproduksi makanan bergizi tersebut. Jadi yang beroperasi di seluruh Indonesia. Jumlah penerima manfaat, jadi anak-anak yang diberikan, ya, ibu hamil, balita, ibu menyusui, ya, itu sudah berjumlah 36.800.000 orang. Itu. Yang ada tentunya yang sudah 6 bulan, 8 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu sudah, ada yang 8 bulan, ada, kemudian ada yang baru 1 bulan baru bergabung di dalam penerima manfaat. Itu meliputi PAUD, taman kanak-kanak, ya, SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui, ya, dan balita. SMA tentu pondok pesantren sederajat, ya, ya, semuanya menjadi penerima manfaat. Sejak diluncurkannya 6 Januari tadi, ya, telah menyerap banyak tenaga kerja, ya, lokal, mulai dari juru masak, petugas distribusi, administrasi, hingga kebersihan. Itu yang komponen di dapurnya tadi itu, Pak. MGB menyerap tenaga kerja 900 sampai 1 juta pekerja dengan dapur yang sebanyak 3,68 juta itu. Karena setiap dapur, ya, tenaga kerja yang rutin di situ kurang lebih, yang direct ada di situ kurang lebih 50 sampai 70 orang. Ya. Itu yang beroperasi di dapur, ya. Ya, itu terdiri dari manajer, ada chefnya, ada ahli gizinya, ada akuntannya, ada petugas transportasi, dan tentunya yang langsung, ya, menjadi chief di situ, tentu dengan berbagai profesi di dalam penyiapan makanan itu. Membangun dapur SPPG, ya, dapur SPPG tadi sebanyak 2.500 lebih, menggunakan investasi sekitar, ya, 25 sampai 30 juta. Karena satu dapur itu, ya, ada yang membangunnya 1,5 miliar saja, ada 2,5, dan itu kan dibangun oleh masyarakat, ya. Nah, dibangun oleh masyarakat, ya, itulah tadi kolaborasi program ini bersama dengan stakeholder, bersama dengan masyarakat. Nah, kemudian ribuan UKM dan koperasi ikut tumbuh sebagai penyedia bahan pangan, bumbu, ya, dan logistik, memunculkan entrepreneur baru di rantai pasok pangan daerah. Itu sekitar 29 jutaan, ya, UKM itu. Jadi itu. Nah, kemudian menyerap ribuan tenaga kerja dari UMKM, koperasi, nelayan, dan kegiatan lainnya. Tenaga kerja tadi yang masuk 900 sampai 1 juta pekerja itu maksudnya berada di dapur, di SPPG itu. Nah, sedangkan yang sekarang ini yang saya sampaikan lagi, dengan bertambahnya multiplier efek daripada kegiatan ini, maka menimbulkan ribuan tenaga kerja, ya, yang bekerja di UKM, yang di koperasi, yang baik sebagai nelayan maupun sebagai petani, ya, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan bagaimana mensuplai, mendistribusi makanan bergizi ini, menyiapkan makanan bergizi ini, sampai juga menyiapkan bahan baku untuk makanan bergizi ini. Saudara sekalian yang saya hormati, komponen-komponen bahan pangan yang dibutuhkan, ya, komponen, ya, Bapak sudah biasa, karena ini adalah konsumsi biasa seperti penyiapan di rumah tangga, ya. Karbohidrat berasnya, ubi, jagung, ya, dengan kemudian protein hewan, ayam, ikan, telur, ya. Kemudian protein nabati, tempe, tahu, ya. Kemudian sayuran segar, bayam, wortel, dan lainnya. Buah-buahan lokal itu, terutama buah-buahan lokal, pisang, ada pepaya misalnya sebagai sumber vitamin, lemak sehat, minyak nabati, santan, dan juga untuk
keseimbangan energi dan metabolisme. Ya. Nah, Bapak, berapa kebutuhan sehari? Dengan jumlah dapur 12.500, kebutuhannya sekitar 6.000 ton beras per hari, 9.000 ton daging, ikan, ya. Kemudian tambah telur 90 juta butir telur itu, ya. Kemudian buah-buah per hari itu kurang lebih 10.500 ton, tambah sayurannya, ya. 9 juta ton, kemudian 13,5 juta liter susu dan sejenisnya per hari. Nah, kalau ini dibelanjakan, ya, kayak nilai ini sekarang ini ya bisa mencapai hampir mentok 1 triliun itu per hari itu, ya. Nah, bagaimana saudara sekalian? Nah, ini sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah, ya. Itu kita dapatkan, ya, dapur-dapur, ya, mendapatkan surat cinta dari anak-anak kita yang dapat. Waduh, luar biasa Pak, Bang, kita enaknya terima kasih, ya, pemerintah, terima kasih dapur, terima kasih abang-abang semua, dengan kita dibagikan makanan bergizi, enak, ya, dan kemudian ya betul-betul memuaskan bagi kita, banyak sekali. Bagi yang belum dapat, ada yang berteriak, kenapa kita belum dapat kesempatan diberikan, ya. Kemudian dan seterusnya. Dan yang menarik, ya, seperti di daerah, di kampung, seperti taruh di Sopeng, ya, sungguh-sungguh menjadi acara silaturahim, apa ya, semacam tanda petik, ya, seperti kalau itu ada acara-acara pesta misalnya, ya, jadi dia sungguh-sungguh makan bersama di situ, menikmati kebersamaan. Yang biasanya teman-temannya sharing-sharing, biasa laki-laki itu minta nasinya lebih karena ibu anak cewek, anak perempuan itu nasinya sedikit saja dimakan, maka di-sharing kepada temannya. Begitu pula lauk dan lain-lain. Sungguh-sungguh menikmati suatu makanan yang kontinu setiap hari. Ya, tentunya tidak tanpa mengurangi makna yang jajan, jadi tidak jajan sembarang lagi, ya, dengan minuman yang mempunyai warna dan lain sebagainya. Inilah nikmatnya. Nah, ada juga surat cinta mengatakan kita minta ya, rebus telur saja, kita minta daging seperti begini, kita minta, ya, alhamdulillah seperti itu. Namun juga ada, ya, masih ada juga permintaan kalau bisa seperti ini, menunya seperti, dan kemudian terakhir-terakhir ini ada perkembangan bahwa juga ada yang terjadi dengan memakan daripada makan BMG ini, itu ada yang terkena gangguan kesehatan, sakit perut, yang juga mungkin bisa dikategorikan bahwa keracunan. Itu sampai sekarang ini tercatat 13 ribuan orang, ya, anak yang terdampak, terkena. Nah, kalau kita berbicara daripada event ini, keracunan kan berarti pada waktu sekali, pada waktu makan itu, ya, berarti kita boleh mengatakan 13.000 orang yang terkena sakit karena makan pada event tersebut, pada sekali itu, pada waktu itu, ya kan Pak? Nah, ya, jadi ini Pak bukan berarti keracunan selama dia menjadi penerima manfaat. Nah, kalau kita hitung bukan jumlah sekarang yang menerima manfaat sebanyak 37 juta, ya. Ya, sekarang penerima manfaat kan 37 juta anak kan. Nah, kemudian terjadi 13.000. Nah, berarti ini kan berarti selama 9 bulan ini, ya, selama 9 bulan ini sudah kurang lebih 170 sampai 200 juta piring, ya kan? Nah, oke. 20 kali event makan orang tua. Nah, kalau ini dipresentasi, ya maafkan kalau kita coba bawanya ke sana, itu adalah peristiwa itu terjadi dengan 0,0000% eventnya. Artinya kalau kita boleh mengatakan
terjadinya kekeliruan, terjadinya kecelakaan itu. Jadi jangan membayangkan bahwa sekali itu baru mempresentasi daripada jumlah penerima manfaat. Tidak, karena ini cuma satu kali makan, bukan setiap makan itu. Nah, kan penerima manfaat tadi kan 37,8 juta, ya kan? Dan sudah makan berkali-kali, gitu kan? Berarti penerima manfaatnya, kalau kita boleh mengatakan, sudah mencapai 170 ya sampai 200 juta piring. Nah, kemudian pada piring 13.168 itu atau 13.000 itu terkena gangguan kesehatan. Tapi namun demikian harusnya tidak ada. Ya, harus diusahakan tidak ada, dan harus bagaimana kita mengoptimalkan kerja-kerjanya di situ daripada dapur dalam menyiapkan mulai dari penyiapan sampai distribusi, proses masak dan lain-lain itu sungguh-sungguh harus hygiene, ya harus profesional, harus bersih semuanya sehingga tidak terjadi ya memberikan dampak gangguan kesehatan bagi anak-anak kita yang mendapatkan kesempatan mendapatkan manfaat daripada BMG ini. Oleh karena itu ya kita lebih menyempurnakan manajemen, memasak lebih bagus, mengatur gizi yang seimbang. Tentu masakannya harus enak dan bersih, sanitasi penuh baik pada makanannya maupun kita bersih di dalam memproses membuat makanan tersebut. Itulah yang oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, kita merasa bahwa sungguh-sungguh bahwa program MBG makan bergizi gratis kepada generasi muda kita, ya, anak-anak PAUD kita, taman kanak-kanak kita, SD, SMP, ibu-ibu hamil, ya, kemudian anak-anak balita, ya, merupakan program terobosan yang mulia untuk kita dilaksanakan. Ya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Indonesia untuk lebih sehat, lebih cerdas, lebih gagah, ya, lebih cantik, bisa fisiknya lebih besar, ya, untuk meningkatkan daya saing dan kekuatan bangsa Indonesia. Kalau kita sudah mempunyai sumber daya yang unggul seperti yang kita cetak dengan program MBG ini, ya. Nah, kemudian oleh karena itu program ini sungguh-sungguh perlu disempurnakan, ya, perlu ditingkatkan, perlu semakin baik, ya, dan berkelanjutan. Ya. Mudah-mudahan semuanya Allah memberkati, merahmati upaya-upaya, ya, kebaikan hati, ya, daripada, ya, kita semua, kebaikan hati daripada pemerintah melansir program yang begini mulia untuk terus berlanjut, ya, sehingga sungguh-sungguh dapat memberikan makna, manfaat, hasil yang sungguh-sungguh seperti yang kita harapkan, yaitu mencetak kualitas-kualitas sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, yang sehat, dan yang gagah dan yang cantik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri untuk negeri. Kita raih prestasi.